Sabtu kemarin katanya utusan khusus Presiden bidang generasi muda yaitu artis Raffi Ahmad mendatangi Rizik Syihab dan katanya minta nasihat. Komentar saya ya, dasar monyet loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat santri dimanapun Anda berada, mengenai Raffi Ahmad yang menemui Rizik Syihab mendapat kecaman dari berbagai elemen, terutama para kiai-kiai Nusantara yang selama ini menjaga keutuhan Republik Indonesia ini. Tadi siang saya melihat ada sebuah video yang sangat bagus dari channel Cokro TV. Di situ juga membahas Raffi Ahmad. Bang Ade Armando di dalam videonya memberikan wanti-wanti kepada Raffi Ahmad dan kepada pemerintahan Presiden Prabowo agar hati-hati. Lalu kami lanjut dengan channel yang lain, ada Gus Fuad Pleret yang juga mewanti-wanti bahkan mengecam apa yang dilakukan oleh Raffi Ahmad. Bisa kita simak bersama-sama apa yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret kepada Raffi Ahmad. Kita simak. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, salam Pancasila Merdeka. Sabtu kemarin katanya utusan khusus Presiden bidang generasi muda yaitu artis Raffi Ahmad mendatangi Rizik Syihab dan katanya minta nasihat. Komentar saya ya, dasar monyet loh. Apa kamu nggak paham? Raffi, siapa Rizik Syihab? Rizik Syihab itu kan imam besar FPI. FPI itu terus terbilang organisasi bajingan. Jadi Rizik itu imam besar bajingan. Sudah. Mengapa dibilang begitu? Ya karena semua gerakannya bikin kacau negara. Dia mencita-citakan khilafah Islamiyah di Indonesia. Dia mencita-citakan syariat Islam bagi Indonesia. Dia mendukung ISIS, organisasi teroris internasional. Sekaligus dia ditengarai bonekanya intelijen barat untuk mengatur Indonesia. Penampilannya sampai hari ini, kelakuannya bisa dilihat. Misalnya ya, salah satu contoh itu misalnya saya diundang di Malang aja, dihadang anak buah Rizik. Setiap saya diundang, dihadang. Misalnya gitu salah satu. Jadi Rizik Syihab itu bagi saya adalah Syekhul Akbar untuk bidang caci maki dan perusakan generasi muda serta radikalisasi generasi muda. Kalau kamu Raffi Ahmad sudah diberi kehormatan Pak Prabowo sebagai utusan khusus generasi muda, kamu datangi Rizik, tanya kamu minta nasihat. Ya ini mencoreng Pak Prabowo. Aneh aja saya melihat ini. Begitu kuat kehendak Prabowo untuk menegakkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Tapi kayak satu dua oknum di sekitar beliau ini kok kelakuannya kayak monyet seperti Raffi Ahmad. Kemarin si Miftah, kemarin siapa lagi? Saya cuma kasihan aja sama Pak Prabowo. Kalau kelakuannya kayak begini. Kemarin juga dipersoalkan juga kan istrinya si Raffi yang di Singapura yang norak itu. Juga bisnisnya Raffi Ahmad yang tiba-tiba meledak itu. Banyak orang yang curiga itu bagian dari money laundering. Kemarin juga mau bikin bisnis di Nungito yang diprotes oleh masyarakat karena merusak lingkungan, meskipun dia akhirnya mundurkan diri. Jadi kelakuan-kelakuan monyet seperti ini harusnya dihentikan lah. Kasihan Presiden, kasihan rakyat Indonesia. Kasihan juga yang selama ini sudah mencurahkan pikiran tenaga
mempertaruhkan nyawa untuk menjaga bangsa ini dari diobok-obok intelijen luar dalam bentuk diradikalisasikan, diterorkan, seperti yang dilakukan oleh teman-teman Densus 88 dan BNPT. Gitu. Ya kamu kalau bodoh itu ya bertanya lagi, Raffi. Saya kalau goblok itu yang memalukan gitu. Terkenal, populer, kalau pokok ya seperti ini. Aku kalau udah menyangkut radikalisme, menyangkut harga diri bangsa, menyangkut ideologi bangsa, Pancasila dan Undang-Undang Dasar ini aku langsung naik gitu ya, langsung naik. Makanya saya pakai kosakata monyet, aja udah halus. Kenapa saya pakai kosakata monyet ya? Saya kembali kepada Al-Quran. Ya, karena Allah kan berfirman, kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kalian monyet yang buruk karena kelakuan kalian. So, itu ya si Raffi Ahmad. Yang kenal sama si Raffi Ahmad ini, bagikan video ini, potongkan video ini. Raffi Ahmad dengan melakukan mendatangi di Rizik Syihab itu ya, saya bilang komentar saya monyet loh. Emosi saya. Dan ya kalau terus-menerus berulang seperti ini ya, kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran akan pelan-pelan akan tergerus caranya seperti ini. Saran saya sebagai rakyat kecil pada Bapak Presiden dan Pak Pres Mas Gibran, orang-orang kayak gini dibersihkan aja Pak. Ngotori wajah Bapak itu, mencoreng wajah Bapak. Tuh. Ya mungkin karena si Raffi sama si Kusmita kan sama, dikasih kedudukan, dibuatkan satu kedudukan karena dianggap berjasa atas kemenangan Prabowo Gibran. Nah mereka mengendas ketika menjadi tim kampanye. Tapi sebenarnya kalau mau jujur itu, Prabowo Gibran, pasangan Prabowo Gibran kemarin tuh, nggak usah pakai tim kampanye aja pasti menang kok. Rakyat pasti milih kok. Iya, kenapa saya bilang begitu? Ya karena momennya pas. Nah, situasinya pas di mana Indonesia itu membutuhkan pasangan Prabowo Gibran. Jadi yang saya maksudkan itu nggak usah lah Pak Prabowo dan Mas Gibran tuh merasa berhutang budi kepada tim kampanyenya. Kalau mau dicoba nanti 2029 Prabowo Gibran maju lagi dan nggak usah pakai tim ses, saya jamin menang. Juga yang kemarin tuh. Ini saya di Malang ya, di mana, di Cimory ya, di Rigen ya, caranya sejuk dingin jadi emosinya bisa lebih saya tahan ya. Mungkin kalau saya lagi di tempat yang lebih tidak sesejuk ini mungkin saya meledak-ledak. Kalau udah menyangkut Pancasila Bhinneka Tunggal Ika saya nggak bisa menahan diri, karena itu berkali-kali saya katakan Indonesia itu Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Kalau itu dilukai, kalau itu apalagi dirusak, hancurlah Indonesia. NKRI itu bubar, artinya hancurlah masa depan anak cucu kita. Dan ini si Raffi Ahmad tuh, kok begitu sih kelakuan lo? Kalau lo bego itu ya belajarlah dari yang tahu, jangan asal-asalan kayak begitu. Kalau enggak ya udah itu, mohon Pak Prabowo dan Mas Gibran pecat, bersihkan orang-orang seperti itu. Nggak ada gunanya mencoreng wajah Bapak berdua, membuat rakyat terluka. Silent majority Indonesia itu kan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Kelompok radikal khilafah, syariat Islam dan kotoran-kotoran lainnya itu kan nggak lebih dari 5% sekarang. Tapi kalau dibiarkan, kalau diberi ruang, itu bisa berkembang kok. Tidak ada kompromi kalau soal Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Dan nggak boleh ada kompromi, karena itu adalah masa depan kita, masa depan anak cucu kita. Jangan biarkan dan jangan remehkan. Disrupsi yang demikian rupa ini memberi banyak celah untuk tersebarnya paham anti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dengan cara dan metode yang tak terduga. Jadi
sekali lagi jangan bermain-main dengan hal-hal yang seperti ini. Dan Raffi Ahmad kemarin kan juga yang nguing-nguing mobilnya itu kan pakai ngaco itu mobil, dan ngeles juga kan, mobil dinas dia kan di Jakarta itu. Mungkin gara-gara aja ini anak ini dulu juga kena narkoba, jadi rehabilitasi, harusnya di penjara itu. Orang-orang kayak gini jangan di lah. Ya, kalau mau tetap jadi staf khususnya presiden ya mohon tuh Pak Mayor Teddy tempeleng itu kelakuan kayak gitu, itu nggak cukup ditegur, tampar mukanya itu. Karena kelakuan si Raffi Ahmad mendatangi Rijek itu menampar muka, sama saja dengan menampar muka presiden dan wakil presiden. So, nanti lama-lama jangan-jangan ada persepsi bahwa pemerintahan Prabowo Gibran ini memberi ruang kepada kelompok radikal kan? Kalau nggak tegas, nggak keras. Ya, ya ini saya lakukan ya, untuk bangsa dan negara. Para sahabat, tentu kritikan-kritikan, kecaman-kecaman yang datang sini berganti ini kepada Raffi Ahmad bukan untuk Raffi Ahmad karena sebagai staf presiden, sebagai staf khusus presiden, bukan, tapi untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kita tahu siapa Rizik Syihab. Bahkan kalau kita ingat di masa Agus Dur, Rizik Syihab ini adalah teroris lokal. Rizik Syihab yang pernah menghina Agus Dur habis-habisan, yang selalu mengidam-idamkan NKRI bersyariah, yang selalu mengidam-idamkan khilafah, ideologi yang sangat bertentangan dengan Pancasila. Namun sekarang staf khusus presiden malah menemui sang teroris lokal ini. Tentu ini harus dikritik, ini harus dihentikan untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Terima kasih para sahabat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.